Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Pratama Aditya, nomor absen 16, kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membawakan materi pengertian dari GNB. Pengertian GNB atau Gerakan Non-Blok adalah sebuah organisasi dan internasional yang memilih sebagai tidak bergabung dan dua kekuatan begitu besar di dunia. Dalam kedua buku yang dimaksud tersebut adalah sebuah kubu Amerika Serikat dengan sebuah adanya ideologi kapitalisme yang lebih dikenal sebagai Blok Barat dan Uni Soviet, dan dengan sebuah ideologi komunisme dan dikenal untuk Blok Timur. Pertemuan GNB berlangsung setiap 3 tahun sekali. Negara yang pernah menjadi tuan rumah KTT GNB diantaranya Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan, dan Malaysia. Biasanya setelah mengadakan konferensi kepala negara atau kepala pemerintahan yang menjadi tuan rumah konferensi itu akan dijadikan ketua gerakan untuk masa jabatan 3 tahun. Pertemuan berikutnya diadakan di Kairo pada 1964. Pertemuan tersebut dihadiri 56 negara anggota, di mana anggota barunya datang dari negara-negara merdeka baru di Afrika. Kebanyakan dari pertemuan itu digunakan untuk mendiskusikan konflik Arab-Israel dan perang India-Pakistan. Pertemuan pertama GNB terjadi di Beograd pada September 1961 dan dihadiri oleh 25 anggota masing-masing, 11 dari Asia dan Afrika bersama dengan Yugoslavia, Kuba, dan Siprus. Kelompok ini mendedikasikan dirinya untuk melawan kolonialisme, imperialisme, dan neokolonialisme. Pertemuan pada tahun 1969 di Lusaka dihadiri oleh 54 negara dan merupakan salah satu yang paling penting. Dengan gerakan tersebut membentuk sebuah organisasi permanen untuk menciptakan hubungan ekonomi dan politik. Kenneth Kaunda memainkan peranan yang penting dalam event-event tersebut. Pertemuan paling baru ke-13 diadakan di Malaysia dari 2020-2025 Februari 2003. Malaysia dari 20 sampai 25 Februari 2003. Namun GNB kini dampak semakin tidak mempunyai relevansi sejak berakhirnya Perang Dingin. Begitu pula ada 17 negara yang termasuk mendirikan GNB sebagai berikut. Yang pertama, Yugoslavia, Republik Arab Bersatu, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan, Malaysia, Mesir, Iran, Venezuela. Dan inilah tempat dan tanggal KTT GNB berlangsung. Tujuan didirikannya gerakan non-blok adalah sebagai alat untuk menjaga adanya sebuah kemerdekaan, kedaulatan, keamanan, dan integritas dalam suatu teritorial negara-negara anggota gerakan non-blok. Selain itu, tujuan utama gerakan non-blok adalah suatu mengurangi ketegangan antara dua blok yang dimana terlibat dalam adanya sebuah perselisihan pembahasan. Gerakan non-blok memiliki beberapa prinsip gerakan non-blok, diantaranya ialah sebagai berikut.
Hargailah nilai-nilai dalam sebuah kemanusiaan yang sesuai dengan piagam PBB. Menghormati adanya sebuah kedaulatan semua bangsa, menghormati dengan semua bangsa, tidak ikut campur dalam urusan internal bangsa atau negara lain. Prioritas untuk perdamaian, untuk penyelesaian semua bentuk sengketa dalam skala internasional. Sejarah GNB, Gerakan Non-Blok. Pada saat itu, politik dunia dikuasai oleh dua blok yang saling bertentangan. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur dipimpin oleh Soviet, Rusia. Dan Indonesia membuat suatu blok yang yaitu GNB, Gerakan Non-Blok. Beberapa negara Asia Afrika sepakat untuk membuat suatu kelompok negara baru yang tidak memihak salah satu blok. Dan berdirinya GNB dilatar belakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut. A. Munculnya dua blok yaitu Blok Barat dan Blok Timur yang bersaing untuk memperebutkan pengaruh dunia internasional. Blok Barat diikat dalam suatu pertahanan yang bernama NATO, North Atlantic Treaty Organization. Sedangkan Blok Timur terikat dalam Fakta Warsawa. B. Adanya kecemasan negara-negara yang baru saja mencapai kemerdekaannya. Mereka merasa cemas karena persaingan antara blok adidaya tersebut. C. Adanya dokumen Brioni yang merupakan pernyataan dari Presiden Joseph Broz Tito Yugoslavia, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru India, dan Presiden Gamal Abdul Nasser Mesir tahun 1956 di Pulau Brioni, Yugoslavia. Dokumen tersebut memuat prinsip-prinsip dasar untuk mempersatukan gerakan non-blok. D. Adanya pertemuan 5 orang negara non-blok di Markas Besar PBB dalam Sidang Umum PBB ke-15 tahun 1960. Kelima orang negarawan tersebut adalah sebuah berikut. 1. Presiden Soekarno dari Indonesia. 2. PM Jawaharlal Nehru dari India. 3. Presiden Gamal Abdul Nasser dari RPA Mesir. 4. Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana. 5. Presiden Joseph Broz dari Yugoslavia. Mereka ini kemudian dikenal sebagai pendiri gerakan non-blok. E. Terjadinya krisis Kuba tahun 1961. Krisis ini terjadi karena Uni Soviet membangun pangkalan rudal di Kuba secara besar-besaran. Amerika Serikat merasa terancam dan memprotes tindakan Uni Soviet tersebut. Situasi dunia menjadi tegang. Hal ini mendorong negara-negara non-blok untuk segera menyelenggarakan KTT non-blok. Sekian, terima kasih dan Om Santi 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 Om.